Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube aku. Perkenalkan, nama aku Nadia Dilah. Aku mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di video kali ini, aku itu mau menjelaskan tentang materi teori akuntansi. Kalau kalian penasaran, ini bukunya seperti ini. Aku beli yang penerbitnya dari Harry SE. Kalau kalian mau beli di toko lain atau di online shop bisa. Kebetulan kemarin aku belinya di kampus. Gak usah lama-lama lagi, kita langsung lihat materinya ya. Pelaporan keuangan dan standar akuntansi. Di bab pertama ini saya akan menjelaskan tentang pertama ada akuntansi dan laporan keuangan, yang kedua ada para pengguna informasi akuntansi, yang ketiga ada organisasi pembentukan standar akuntansi di Amerika, yang keempat ada prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, yang kelima standar akuntansi internasional, yang keenam standar akuntansi di berbagai negara, yang ketujuh perkembangan standar akuntansi di Indonesia, yang kedelapan persepsi manajemen, lingkungan kerja, dan pelaporan keuangan. Yang kesembilan itu ada tantangan akuntansi di masa mendatang, dan yang terakhir ada masa depan pelaporan keuangan. Yang pertama ada akuntansi dan laporan keuangan. Tujuannya itu memberikan informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Nah, pengertiannya itu menurut APB Statement Nomor 4 tahun 1970 yang berjudul Basic Concept and Accounting Principle Underlying Financial Statement of Business Enterprise. Akuntansi adalah sebuah aktivitas jasa di mana fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, terutama informasi mengenai keuangan dan entitas ekonomi yang dimaksud akan menjadi berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi atau dalam membuat keputusan pilihan antara berbagai alternatif yang ada. Nah, ada juga nih menurut A Statement of Basic Accounting Theory atau disingkat ASOBAT yang diterbitkan oleh American Accounting Association pada tahun 1966. Akuntansi didefinisikan sebagai proses mengidentifikasi, mengukur, dan menyampaikan informasi ekonomi bagi para penggunanya dalam mempertimbangkan berbagai alternatif yang ada dan membuat kesimpulan. Lanjut, ini pandangan berbeda tentang akuntansi. Nah, apa aja sih? Yang pertama itu ada akuntansi sebagai suatu ideologi. Menurut Karl Marx, akuntansi merupakan bentuk kesadaran yang palsu dan merupakan alat untuk memistikan, bukan memberikan informasi yang benar tentang hubungan sosial yang membentuk lembaga produksi. Nah, ideologi kapitalis telah menyebarkan paham bahwa yang menjadi penggerak produksi adalah pemilik modal, sedangkan menurut Karl Marx adalah bahwa pekerjalah yang seharusnya dianggap sebagai penggerak dan pemilik faktor produksi. Nah, yang kedua ada akuntansi sebagai bahasa bisnis. Akuntansi sebenarnya sering banget dianggap sebagai bahasa bisnis. Kenapa? Karena untuk mengomunikasikan informasi yang mengenai perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Lewat bahasa akuntansi ini, jadi pihak-pihak yang memiliki kepentingan itu bisa memperoleh gambaran mengenai kondisi keuangan dan hasil kinerja dari perusahaan tersebut. Nah, yang ketiga itu ada akuntansi sebagai catatan historis. Jadi, kalau misalnya bicara tentang akuntansi, sebenarnya menjadi pusat perhatian dari pelaporan data transaksi keuangan bisnis yang telah lewat. Nah, jadi akuntansi itu dianggap sebagai wahana untuk memberikan gambaran tentang sejarah organisasi dan transaksi yang dilakukannya dengan lingkungannya pada masa yang telah lewat. Kemudian ada akuntansi sebagai realita ekonomi saat ini. Yang keempat ya, akuntansi ini dianggap dapat memberikan gambaran mengenai keadaan
atau realita ekonomi perusahaan pada saat ini. Yang kelima itu akuntansi sebagai sebuah sistem informasi. Akuntansi itu merupakan teknik yang menggambarkan proses hubungan antara sumber data keuangan dengan para penerima informasi melalui saluran komunikasi tertentu yang dinamakan siklus akuntansi. Kemudian yang keenam ada akuntansi sebagai komoditas. Apa sih komoditas? Komoditas itu adalah barang yang dibutuhkan konsumen karena daya gunanya. Jadi output akuntansi yang berupa laporan keuangan yang berisi informasi mengenai posisi keuangan dan hasil kinerja perusahaan merupakan hasil dari sebuah sistem akuntansi. Yang ketujuh, akuntansi sebagai pertanggungjawaban. Laporan keuangan sebagai produk akhir dari serangkaian akuntansi itu sebenarnya merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada pihak prinsipal, itu ada investor dan pemilik dana, untuk melaporkan hasil atau kinerja yang telah dilakukan sepanjang periode. Nah, terakhir itu akuntansi sebagai teknologi. Teknologi bisa berdimensi teori dan praktik, di mana memiliki struktur ilmiah yang berlandaskan logika dan juga berdimensi intuitif atau judgment yang berasal dari kenyataan sosial. Lanjut, laporan keuangan. Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, tujuannya menurut APB Statement nomor 4 itu yang pertama, memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban perusahaan. Yang kedua, memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber kekayaan bersih yang berasal dari kegiatan usaha dalam mencari laba. Yang ketiga, memungkinkan untuk menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba. Nah, ada juga nih memberikan informasi yang diperlukan lainnya tentang perubahan aktiva dan kewajiban. Dan ada juga yang mengungkapkan informasi relevan lainnya yang dibutuhkan para pemakai laporan. Urutan laporan keuangan. Laporan laba rugi, pasti udah pada tahu kan, income statement itu merupakan laporan yang sistematis tentang pendapatan dan beban perusahaan untuk satu periode waktu tertentu. Yang kedua, laporan modal pemilik, itu statement of owner equity, adalah sebuah laporan yang menyajikan ikhtisar perubahan dalam modal pemilik suatu perusahaan untuk satu periode waktu tertentu, atau laporan perubahan modal. Yang ketiga, neraca, balance sheet, adalah sebuah laporan yang sistematis tentang posisi aktiva, kewajiban, dan modal perusahaan per tanggal tertentu. Yang keempat, laporan arus kas, statement of cash flow, adalah sebuah laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keluar secara terperinci dari masing-masing aktiva, mulai dari aktiva operasi, aktiva investasi, sampai pada aktiva pendanaan atau pembiayaan untuk satu periode waktu tertentu. Nah, yang kedua ini kita akan menjelaskan tentang para pengguna informasi akuntansi. Para pengguna informasi akuntansi ini dikelompokkan dalam kategori yaitu pemakai internal atau internal user, dan yang kedua itu pemakaian eksternal atau external user. Nah, siapa aja sih orang-orang yang ada di internal user? Yaitu ada direktur dan manajer keuangan, direktur operasional dan manajer pemasaran, manajer dan supervisor produksi. Kalau di external user itu ada investor, kreditor, pemerintah, badan pengawas, pasar modal, ekonom, praktisi, dan analisi. Nah, yang ketiga kita akan membahas organisasi pembentukan standar akuntansi di Amerika.
Ada 4 organisasi yang memiliki pengaruh besar dalam pengembangan standar akuntansi itu di Amerika. Ada Securities and Exchange Commission, ada American Institute of Certified Public Accountant, Financial Accounting Standard Board, Governmental Accounting Standard Board. Yang keempat, kita akan menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Itu ada standar dan interpretasi, opini APB, dan buletin riset akuntansi ICPA. Kemudian itu ada buletin teknis FASB, pedoman audit dan akuntansi industri ICPA, dan statement of position ICPA. Yang keempat ada konsensus aktif FASB dan buletin praktik ICPA, dan ada interpretasi akuntansi ICPA, pedoman implementasi FASB, praktik-praktik yang dipakai secara luas dalam industri. Selanjutnya ada standar akuntansi internasional. Nah, ini itu ada 2 standar akuntansi keuangan yang diterima untuk digunakan secara internasional, yaitu GAAP Amerika dan standar pelaporan keuangan internasional, International Financial Reporting Standard, atau disingkat IFRS. IFRS ini diterbitkan oleh IASB yang berdiri tahun 1973. Perusahaan Amerika yang terdaftar di bursa saham negara lain itu masih diperbolehkan menggunakan GAAP Amerika. Sebaliknya, perusahaan asing yang terdaftar di bursa saham Amerika diwajibkan untuk menyesuaikan laporan keuangan dengan GAAP Amerika. Uni Eropa mewajibkan semua perusahaan yang terdapat di pasar modal Eropa untuk menggunakan IFRS. Sejalan dengan era globalisasi dan perkembangan dunia usaha, serta semakin terintegrasinya pergerakan dan pasar keuangan dunia, maka dirasakan sangat perlu adanya suatu standar global. Standar tersebut memperoleh bentuknya itu setelah adanya dukungan dari IASB, International Accounting Standard Board, terhadap standar akuntansi internasional gitu. Nah, kalian penasaran kan materi selanjutnya seperti apa? Tetap di channel YouTube aku. Silakan kalian bisa cek di video selanjutnya. Bye bye.